Baik, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Yang saya hormati Bapak Ibu instruktur, yang saya hormati pula host pada kesempatan ini dan moderator pada kesempatan ini, rekan-rekan semua yang sudah hadir pada Pikon kali ini, presentasi saya yang kedua. Bapak Ibu, baiklah, mari kita mulai Bapak Ibu. Presentasi saya yang kedua ini berjudul MGMP Sekolah berbasis Lesson Study sebagai wadah membentuk learning community. Baik Bapak Ibu, kita semua memahami Bapak Ibu bahwa setiap satuan pendidikan, guru-guru yang ada di satuan pendidikan itu tidak semua mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun dari CSR atau dari yang lainnya. Termasuk belum semua mata pelajaran. Baru sebagian kecil guru-guru yang aktif dan mengikuti kegiatan itu. Untuk itu Bapak Ibu, kepala sekolah berdasarkan Permendikbud nomor 6 tahun 2018 sebagai manajerial berfungsi mengelola 8 standar termasuk standar pendidik dan kependidikan. Oleh karena itu kepala sekolah punya wewenang, punya hak, punya tupoksi agar guru-guru yang di sekolahnya, guru-guru di sekolah yang dipimpinnya mendapatkan informasi secara merata. Artinya semua guru itu mendapatkan kompetensi yang sama, perkembangan informasi, kurikulum, kompetensi yang lainnya. Oleh karena itu, salah satunya adalah di sekolah harus digalakkan yang namanya MGMP sekolah. Nah, MGMP sekolah salah satunya adalah MGMP sekolah berbasis lesson study. Nah, dengan adanya MGMP sekolah berbasis lesson study itu, maka salah satu wadah yang dapat membentuk komunitas belajar atau learning community, sehingga informasi yang didapatkan dari pelatihan-pelatihan oleh rekan yang lain bisa disampaikan dan bisa sebagai wadah sharing informasi dalam rangka meningkatkan kompetensi pendidik yang ada di sekolah. Baik Bapak Ibu, apa itu lesson study Bapak Ibu? Banyak pengertian yang ada tentang lesson study, tapi saya mengambil salah satu yang ada di sini di www.icls.up.edu. Bapak Ibu, lesson study di Indonesia dapat diartikan sebagai model pembinaan atau pelatihan profesi pendidik berbasis sekolah melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip kolegialitas dan mutual learning untuk membangun komunitas belajar. Ini pengertian lesson study Bapak Ibu. Dari pengertian lesson study tersebut Bapak Ibu terdapat 7 kata kunci utama. Yang pertama yang namanya ada pembinaan profesi. Yang kedua, pengkajian pembelajaran. Yang ketiga, kolaboratif. Yang keempat, berkelanjutan. Yang kelima, kolegialitas. Yang keenam, mutual learning. Dan yang ketujuh adalah komunitas belajar. Selanjutnya, Bapak Ibu kita lihat siklus lesson study itu yang pertama plan,
perencanaan, yang kedua do itu pelaksanaan atau open class atau open lesson-nya, yang ketiga adalah refleksi C atau refleksi plan, do, see. Selanjutnya plan kembali dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah siklus lesson study. Selain itu mungkin masih ada lagi misalnya plan, do, check, see, check dan seterusnya. Tapi kita menggunakan Bapak Ibu, baik perencanaan, plan itu perencanaan pembelajaran berpusat pada siswa. Kemudian kalau do adalah implementasi, jadi pelaksanaan yang biasa disebut dengan open class, open lesson, berbasis hands on dan mind on activities, kemudian daily dan lokal material. Ini Bapak Ibu, jadi hand on itu belajar aktif, siswa aktif dalam melakukan kegiatan, kemudian mind on juga activities, jadi bukan hanya aktif dalam gerakannya saja, tapi berpikirnya juga aktif pada saat itu, sehingga dikatakan belajar itu. Kemudian menggunakan alat-alat yang ada di sekitar yang sesuai dengan kondisi daerah dan sehari-hari. Kemudian selanjutnya adalah refleksi, merefleksikan pembelajaran berdasarkan fakta dan solusi yang ada di lapangan, yang ada di kegiatan. Baik Bapak Ibu, lesson study di SMP Negeri 4 Kota Baru. Kegiatan lesson study MGMP Sekolah Berbasis Lesson Study di SMP 4 Kota Baru itu dilaksanakan adalah berdasarkan kegiatan supervisi akademik yang dilaksanakan oleh kepala sekolah pada tahun 2018 pada tahun ajaran 2018-2019. Dari hasil supervisi akademik itu dianalisis. Nah, hasil analisis dari supervisi akademik itu kemudian ada tindak lanjut. Salah satu tindak lanjutnya adalah mengadakan kegiatan peningkatan kompetensi guru melalui MGMP Sekolah Berbasis. Selanjutnya, setelah ada hasil tindak lanjut tersebut, maka selanjutnya adalah di sekolah Wakasek Kurikulum menyusun program untuk MGMP sekolahnya berbasis lesson study, kemudian disosialisasikan program tersebut, kemudian dilaksanakan, dievaluasi, dan tindak lanjut. Yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana pelaksanaannya. Kita lihat Bapak Ibu, pelaksanaan kegiatan lesson study di SMP 4 Kota Baru. Pada saat plan dilaksanakan sebanyak 2 kali. Yang pertama, menentukan jumlah pertemuan, menentukan kelompok peserta kegiatan. Karena ini di sekolah, maka kelompoknya berdasarkan kelompok mapel. Kemudian mapel kelas 9, mapel kelas 7, kelas 8, karena yang didesain pembelajaran nanti sesuai dengan mapelnya. Kemudian menentukan guru yang akan mengajar, menentukan jadwal mengajar guru model, menyusun perangkat pembelajaran. Nah, ini sharing menyusun perangkat pembelajaran. Setelah disusun bersama, kemudian dilakukan peer teaching. Nah, setelah peer teaching ini diikuti oleh semua guru, bukan per mapel lagi, klasikal. Kemudian perbaikan perangkat pembelajaran lagi. Ini kegiatan plan 1 dan plan. Ini contoh kegiatan yang dilaksanakan pada saat plan Bapak Ibu. Di sini setiap guru mapel berkelompok sesuai dengan mapelnya untuk mendiskusikan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh guru model nanti. Ya. Menyusun perangkat umum. Tahap plan itu adalah 1. Menentukan jumlah pertemuan, menentukan kelompok, menentukan guru model, menentukan materi yang akan di open lesson-kan, merancang RPP secara kolaboratif, peer teaching, kemudian peer teaching klasikal, masukan fasilitator, perbaikan dari ini saya ambil dari buku lesson study yang saya tulis. Baik. Pada saat do, yang pertama pra open class.
Jadi sebelum open class, guru model memaparkan dulu, kemudian pelaksanaan. Di dalam pelaksanaan open class ada guru model, ada observer, dan ada peserta didik. Ini beberapa contoh open class. Guru-guru mengamati pembelajaran di kelas. Dan secara umum, tahap 2 itu adalah ini sebelum open lesson, sesudah open lesson sebelumnya guru model ada memaparkan dulu open lesson guru model ini ada di kelas, kemudian setelah itu ada refleksi. Ini halaman 130. Kita lanjutkan dengan C, refleksi. Bagaimana refleksi itu Bapak Ibu? Nah ini, guru model memaparkan apa yang sudah dilaksanakan, kemudian ditanggapi oleh guru yang lain dan ada fasilitator. Secara umum, tahap refleksi itu ada refleksi diri sendiri, guru model merefleksi diri sendiri pada saat setelah kegiatan. Kemudian oleh kelompok itu oleh guru-guru yang datang sebagai observer pada saat pembelajaran. Kemudian yang ketiga, refleksi hasil angket siswa. Jadi setelah proses pembelajaran, siswa diberikan angket bagaimana respon mereka terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Nah, itu juga dibahas dalam kegiatan refleksi. Ini ada halaman 140. Baik, bagaimana hubungannya dengan learning community-nya Bapak Ibu? Nah, kita lihat. Baik, sekarang bagaimana hubungannya dengan learning community? Ini ada pengertian learning community dari www.wordpress. Ini dari sini Bapak Ibu saya ambilnya. Learning community adalah merupakan suatu konsep terciptanya masyarakat belajar di sekolah, yakni proses belajar membelajarkan antara guru dengan guru, guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan bahkan antara masyarakat sekolah dengan masyarakat di luar sekolah, agar prestasi belajar siswa dapat ditingkatkan. Ini pengertian learning community. Bagaimana hubungan learning community dengan lesson study Bapak Ibu? Yang pertama, guru dengan guru. Sudah jelas bahwa di dalam lesson study itu terjadi sharing informasi, kemudian kolaboratif dan seterusnya. Jadi ada kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi guru. Di sini ada diskusi terus-menerus sehingga terciptalah namanya komunitas belajar. Ya. Kemudian guru dengan siswa. Nah, guru dengan siswa selain di dalam kelas pada saat observer, pada saat open class, di luar juga terjadi. Kemudian siswa dengan siswa, terjadi kegiatan yang namanya komunitas belajar. Jadi ini hubungannya antara learning community dengan lesson study. Oleh karena itu, MGMP sekolah yang dilaksanakan itu adalah MGMP berbasis lesson study. Karena di lesson study ada 7 kunci tadi. Salah satunya ada kolaboratif. Kemudian yang terakhir adalah membentuk learning community atau komunitas belajar. Bapak Ibu, ini buku yang saya tulis tentang lesson study. Bapak Ibu, cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini hanya sharing saja Bapak Ibu. Tentu saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah pernah dan bahkan sangat memahami tentang kegiatan MGMP sekolah berbasis study ini. Oleh karena itu, jika ada yang menambahkan atau sharing atau bertanya, mari kita sama-sama diskusikan sehingga kegiatan MGMP di sekolah kita itu nanti bisa berjalan dengan baik, terutama kegiatan lesson study-nya. Baik, selanjutnya dari saya cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Fastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi